Terkait dengan rencana gubernur ya, rencana gubernur Kalimantan Barat ada kurang lebih 400 desa yang akan dijadikan desa mandiri se-Kalimantan Barat. Ya. Salah satunya Kabupaten Bengkayang. Adakah dari pihak Pemdes mengusulkan kepada gubernur bahwa nanti ada desa mandiri di desa kita? Sementara ini kan ada 12 desa ya. Ya. Nah, ini Pak Kadis, saya minta komennya. Baik, terima kasih. 1 hari yang lalu kami sudah mengadakan rapat koordinasi dengan provinsi. Artinya kemarin itu provinsi mengundang seluruh kabupaten kota untuk mengevaluasi target untuk desa mandiri tahun 2022. Khusus Kabupaten Bengkayang, tahun lalu kita targetkan 4, itu sudah tercapai 3 desa mandiri. Nah, sekarang kita dorong lagi untuk yang tahun 2022 nanti endingnya. Untuk 2002 diharapkan ada sekitar 7 desa mandiri kita targetkan. 7 desa mandiri ini kita lihat kemarin indikator ataupun target IDM-nya sesuai dengan indikator IDM itu sudah mau mendekati mandiri mereka ini dari 7 desa itu. Antara lain yang pertama Desa Baniamas itu berada di Kecamatan Bengkayang, lalu Desa Karimunting itu di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Desa Kumba itu di Kecamatan Jagawe Babang, kemudian Desa Tiga Berkat itu di Kecamatan Lumar. Lalu ada Sinar Tebudak itu Kecamatan 17, kemudian Mayak dan Sahan itu di Kecamatan Seluas. Syarat untuk menjadi desa mandiri ini apa sih dinilai? Banyak syaratnya, itu ada 3 indikator besarnya, itu indikator ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. 3 indikator ini yang diukur nilainya. Ada rank-ranknya, artinya rank tiap indikator itu ada, itu yang menentukan apakah dia masuk kategori nanti sangat tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Berapa desa sih kita ini Pak Kadis? Kabupaten Bengkayang? Kita ada 122 desa. Yang sudah menjadi desa mandiri, desa mana-mana Pak Kadis? Desa mandiri itu kita ada 12 desa kemarin. Yang pertama itu di Sungai Duri, kemudian ada desa di Samalantan sendiri, Pasti Jaya, kemudian desa Tumiang, kemudian desa Bukit Serayan. Lalu kita geser lagi, itu ada desa Seluas, kemudian ada desa Lembang, kemudian di Jago itu ada desa Sekida dengan desa Jagoy, lalu kemudian ada desa Pisak, itu juga sudah mandiri. Terus pesan Pak Kadis pemerintahan desa Kabupaten Bengkayang kepada desa-desa yang belum mendapatkan desa mandiri, kira-kira apa inovasinya ke depan lebih baik? Untuk desa-desa yang belum mandiri, kita memang dorong supaya bagaimana caranya supaya bisa mencapai target desa mandiri sesuai dengan indikator yang diharapkan. Memang ada upaya juga dari pemerintah provinsi kemarin dengan menggandeng perusahaan-perusahaan melalui CSR agar desa-desa yang berada di wilayah perkebunan itu kita minta itu supaya tiap perusahaan memberikan perhatiannya dengan cara mendukung program CSR-nya untuk menyelesaikan indikator IDM desa mandirinya supaya nanti bisa masuk ke desa mandiri. Terus kalau kita lihat sih di daerah Sapkala ini kebetulan ada informasi perusahaan masuk, perusahaan tambang dan perusahaan sawit. Gimana nih di desa Sapkala sendiri? Sapkala karena saya tidak begitu paham perusahaan apa yang masuk, tapi pada prinsipnya untuk desa-desa yang memang ada wilayah perkebunan, kita ini pertama ini baru ke arah perkebunan, pertambangan juga akan didorong juga supaya CSR-nya bisa mendukung peningkatan status desa. Terus begini juga Pak Kadis, kalau kita melihat dari kondisi lingkungan juga ini kadang-kadang di desa itu masih gimana ya, lingkungan ini kan juga berdampak terhadap kehidupan khususnya kesehatan. Tuh gimana tuh caranya Pak Kadis agar lingkungan itu harus dijaga? Ya,
Desa mandiri salah satu indikatornya juga ada kaitan dengan masalah lingkungan. Ya, jadi memang kita minta juga desa melalui anggaran dana desanya juga bisa memprogramkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyihatan lingkungan, ya, penyihatan lingkungan antara lain pembangunan drainase, kemudian juga pembangunan Jamban-jamban itu. jamban masyarakat Ya. melalui program stop buang air besar sembarangan, ini kita dorong juga. Dan nanti ini juga ada kaitan dengan pencegahan stunting sebenarnya. Nah, Stunting. Ke depan diharapkan itu program-program itu bisa dilakukan. Kemudian yang paling pokok juga terkait dengan indeks desa membangun adalah bagaimana menyiapkan sarana-prasarana pendukung masalah penanganan bahaya bencana alam seperti kebakaran hutan dan lahan dengan menyiapkan barangkali alat penyemprot air, kemudian juga peralatan-peralatan petugas, misalnya sepatu, senter, barangkali bisa dianggarkan di melalui dana desa. Yang lain-lain, Pak Kadis? Yang lainnya bisa melakukan kampanye sosialisasi penyuluhan kaitan dengan penyihatan lingkungan. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian juga barangkali melaksanakan kampanye kaitan dengan pelarangan peti, bisa juga dilakukan oleh pemerintah desa. Bagaimana dengan pungli? Kalau pungli itu masuk, itu di luar kaitan dengan peningkatan desa, itu tidak ada hubungan, itu hubungannya dengan kinerja kepala desa. Hanya itu Pak Kadis? Ya. Oke, makasih Pak Kadis.